Di sini project yang aku buat untuk desain web itu aku menggunakan Visual Studio Code, dan juga untuk pembuatan aplikasi aku menggunakan Android Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Asma Syafira. Aku alumni kedua dari IDN Boarding School, dan aku dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Sekarang ini aku lagi berkuliah di Universitas 11 Maret semester ketiga, dan aku ada di jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk proyek tahun ini yang aku ambil sekarang itu ada web untuk kegiatan UNS yang namanya IFEC UNS, dan itu kemungkinan akan ada di bulan Oktober atau November nanti. Dan yang kedua ada proyek aplikasi dengan layanan memberikan beberapa rekomendasi vendor yang ada di Indonesia, seperti itu. Di sini project yang aku buat untuk desain web itu aku menggunakan Visual Studio Code, dan juga untuk pembuatan aplikasi aku menggunakan Android Studio. Untuk database-nya kita menggunakan beberapa data dari Firebase, dan juga kita sekarang ini baru membuat dari data lokal gitu. Untuk project yang website aku bikinnya dengan menggunakan HTML, CSS, jQuery, dan juga JavaScript. Kita menggunakan Scrum, tapi beberapa kali untuk komunikasinya itu hanya disampaikan dengan ditaruh di Drive atau ditaruh di WhatsApp atau seperti itu. HIMA, namanya Himpunan Mikrooptik. Dan di sini posisi aku sebagai nama divisinya Koin, yaitu komunikasi dan informasi. Di situ kita membagikan informasi melalui Instagram, sosial media yang lainnya. Terus juga kita mendesain keperluan-keperluan untuk kegiatan di himpunan tersebut. Itu mengadakan studi banding dengan himpunan di UNS juga. Terus juga kita sekarang ini lagi mempersiapkan untuk acara 17 Agustus, dan juga untuk acara Byte Fest. Byte Fest itu semacam perlombaan yang biasa kita adain antar anak informatika. Jadi nanti bakal ada lomba-lomba desain web, poster, terus coding juga, dan semacamnya sih. Sejauh ini aku baru dapat tawaran project yang berhubungan dengan desain, belum yang berhubungan dengan masalah perkodingan. Itu ada membuat UI UX untuk salah satu perusahaan di sini juga sih. Untuk produknya itu sebenarnya lebih ke aplikasi e-commerce yang berhubungan dengan kota Solo ini gitu. Jadi kita semacam memperkenalkan toko-toko kecil juga yang ada di kota Solo ini, seperti itu. Biasanya paling banyak sih problemnya karena miskomunikasi ya. Jadi semisal aku dari tim developer, ya itu kadang suka ada semacam cekcok lah sama anak-anak desain UI UX-nya gitu. Nah di situ mungkin
aku berusaha untuk lebih memperbaiki komunikasinya lagi, terus lebih banyak bertanya jika memang ada yang belum bisa dipahami dari desainnya gitu. Kalau untuk problem-problem dari codingannya sendiri itu mungkin karena sudah terbiasa juga dari dulu ya, jadi udah terbiasa untuk lebih searching sendiri. Terus juga kalau misalnya benar-benar gak bisa, aku bisa langsung tanya ke dosen pembimbing aku sih gitu. Kalau untuk problem project, biasanya untuk problem solvingnya aku selain pakai Stack Overflow lebih sering nyari di YouTube sih. Itu aku nggak ada kemampuan IT sama sekali sih sebenarnya. Bahkan untuk penggunaan semacam aplikasi-aplikasi Microsoft pun aku masih benar-benar bisa dibilang di bawah rata-rata lah ya. Cuman sejak masuk IDN itu aku jadi lebih semangat untuk cari tahu gimana cara pakainya, terus juga lebih semangat juga sih karena guru-gurunya juga mereka bekerja di bidang IT juga, jadi bisa lebih membantu aku kalau misalnya ada yang kurang paham. Dan karena masuk IDN juga aku jadi lebih apa ya, jadi lebih apa-apa nggak tanya orang gitu, jadi lebih semangat buat cari sendiri, terus juga nggak terlalu terpaut sama orang lain sih kayak gitu. Sebelum sekolah di IDN, saya cita-cita aku lebih ke seni karena aku cuma ngiranya tuh dari dulu, oh aku kayaknya cuma bisa gambar deh, aku kayaknya cuma bisa desain deh, karena aku belum explore semua bidang kan. Jadi cita-cita aku lebih ke paling nanti bakal jadi ilustrator atau bakal jadi desain grafis gitu sih. eh Waktu SMK itu sempat ikut kompetisi UI UX sama teman-teman IDN juga, dan di situ kesannya emang sangat menantang ya, apalagi kita waktu itu saat-saatnya online, lagi ada pandemi saat itu kan. Jadi komunikasinya itu sangat diuji di situ, apalagi kalau ada miskomunikasi antar anak yang tiba-tiba hilang lah, yang tiba-tiba gimana, itu challenging banget sih. Dan untuk pesannya mungkin eh nanti kedepannya karena dari perlombaan itu aku bisa lebih tahu teknisnya kayak gimana kan, dan juga mungkin kedepannya bisa lebih memperbaiki komunikasi lagi sih karena udah pernah pengalaman juga kan di situ gitu. Namanya itu Smart IT Fest, dan di situ alhamdulillah kita untuk pertama kali lomba itu kita meraih juara 3 untuk UI UX itu sih. Uh, untuk sertifikasi aku udah punya beberapa dari di coding untuk belajar pemrograman Java, Kotlin dan sebagainya, itu sudah ada. Dan ya sejauh ini sertifikasi yang dipunya itu sih. IDN mengajar, waktu itu aku mengajar di 3 sekolah di Bekasi. Itu salah satunya ada sekolahku juga dulu. Nah itu kita ada bertiga sama teman-temanku juga, itu kita mengajarkan game Scratch, cara-cara pakainya seperti apa gitu sih. Jadi aku kebetulan diundang sama Universitas Brawijaya untuk jadi pembicara di workshop desain. Nah itu aku share sertifikat pembicara itu sih, Pak. Berbicara depan teman-teman menggunakan bahasa Inggris, dulu kultum pernah ya di IDN, dan itu rasanya agak, kebetulan karena bahasa Inggrisku waktu itu masih sangat kurang, dan rasa percaya diri itu masih kurang banget. Jadi masih masih gugup, masih bawaannya takut-takut gitu. Kalau sekarang mungkin udah lebih
pede ya, jadi ya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi sih harusnya. Selaku dari himpunan, kan biasanya aku yang ngebimbing anak-anak nih, mahasiswa baru nih. Nah, kebetulan dari jurusanku itu ada 2 anak internasional, ada yang dari Afrika dan juga dari Yaman. Nah, di situ aku yang ditunjuk untuk membimbing mereka lebih ke tur kampusnya seperti apa kayak gitu. Nah, mau nggak mau kan public speakingnya harus dipakai ya. Nah, di situ karena emang kalau bahasa Inggris itu lebih harus ke percaya diri aja sih, dan di situ alhamdulillahnya mereka bisa paham sama yang aku jelasin dan lancar sih untungnya gitu sih. Di project karena biasanya di internet itu kan problem solving pasti menggunakan bahasa Inggris ya, apalagi di YouTube biasanya kan kita sering banget nonton tutorial yang dari India pakai bahasa Inggris. Nah, itu benar-benar kebantu banget sih kalau kita bisa bahasa Inggris, terus lebih mempercepat pengerjaan proyeknya juga sih jadinya. eh Waktu karakter building di IDN itu benar-benar yang aku rasain paling utama sih sebenarnya lebih ke bondingnya sih sama teman-teman juga, terus sama adik-adik kelas juga. Jadi kita nggak ada batasan buat saling kenalan dan saling berteman lah gitu. Dan untuk karakter buildingnya sendiri, aku ngerasa eh di situ benar-benar dipandu banget buat apa sih menjadi lebih baik di sekolah, bagaimana cara berkarakter ke orang lain itu yang baik seperti apa, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi emang sampai sekarang setelah karakter building itu berasa banget impactnya gitu. Waktu IDN Fest itu aku senang banget sih karena itu pertama kalinya kita bisa memperkenalkan aplikasi yang udah kita buat ke orang lain gitu. Dan di situ aku merasa tertantang juga, kita harus menjelaskan teknologi ke orang yang bisa dibilang awam ya, yang belum terlalu paham teknologi lah. Nah, di situ public speakingnya lagi, kalau misalnya kita menjelaskannya dengan kata-kata yang mudah dipahami kan mereka jadi lebih paham. Nah, di situ aku senang juga sih karena bisa ada sesuatu yang bisa aku challenging gitulah di saat itu sih. Bootcamp yang berhubungan dengan UI UX itu aku pernah, berasa banget sih, apalagi kita harus 1 hari itu ngerjain satu project gitu kan, jadi sharing ide. Memang seru sih kalau ikut bootcamp itu. Google aku pernah, terus juga ke lebih seringnya sih sebenarnya ikut-ikut seminar gitu sih. Kalau community visit yang paling aku inget tuh waktu kita ke Google itu sih sebenarnya. Beberapa guru yang aku ingat nih, yang pertama yang paling impact banget ke aku itu ada Kak Vero. Nah, di situ pas pertama kali Kak Vero datang ke IDN itu aku merasa kayak beliau aja bisa loh gitu, masa aku yang punya fasilitas sebanyak ini belajarnya nggak bisa lebih semangat dari dia gitu. Nah, di situ aku seneng sih belajar sama Kak Vero, jadi ada semacam semangatnya lah gitu, penyemangatnya gitu. Nah, selain itu juga ada Kak Dinda, guru yang pertama kali ngajarin coding ke aku. Terus ada Kak Hijrah juga yang ngajarin tahfiz sama pelajaran agama. Terus ada Kak Tiara yang waktu itu ngajarin desain Corel semacamnya. Sejauh ini itu sih Pak yang paling ini ya, impactable.
Kebetulan aku masih sering komunikasi sama semuanya. Itu ada Rifan, Faka, Aisyah sama Mutia. Itu kita masih sering aku masih sering nanya-nanya codingan ke Rifan, terus juga masih sering ngobrol-ngobrol sama Faka dan yang lainnya juga sih. Untuk pencapaian tahfidz di DN aku udah sampai 7 juz, alhamdulillah. Juz 29 itu diperlancar di DN sampai juz 23 itu sih. Di Bandung, nama perusahaannya Kazi, dan di situ aku sebagai Android developer. Saat menyusun portofolio itu kan kebetulan juga udah ada template-nya juga ya dari guru. Dari situ kita cuma masukin aja, dan ternyata aku nggak nyangka progres dari IDN itu sebanyak itu gitu lah. Dari project yang udah aku bikin, terus juga sertifikat yang udah aku dapetin sejak di IDN, dan itu aku nggak nyangka ternyata aku udah pernah ngelakuin sebanyak itu ya gitu. Dan kegiatan-kegiatan di luar juga seperti IDN mengajar dan sebagainya itu ternyata juga sangat banyak gitu sejak aku masuk IDN gitu kan. Nah seperti itu sih. Sebenarnya agak uh, sedih sekaligus senang, karena sedihnya itu karena aku benar-benar merasakan yang awal-awal IDN ya. Jadi pertemanannya juga seru, terus guru-gurunya juga asik banget, dan di situ kayak rasanya sedih gitu lah. Tapi satu sisi senang karena aku bisa, alhamdulillahnya aku bisa lanjut lagi ke universitas yang aku mau, dan di situ aku bisa membanggakan beberapa guru aku yang selama ini udah jadi penyemangat aku lah kesannya gitu kan. Nah situ aku senang bisa bawa kabar gembira juga buat mereka. Nah seperti itu sih. Karena jurusan aku ini pendidikan teknik informatika dan komputer, nah di situ kita kan nanti di akhir bakal ada penjurusan, ada 4 penjurusan, ada jaringan, RPL, guru, dan juga desain. Nah di situ aku kalau nggak ambil RPL ya bakal ngambil multimedia. Dan rencananya sih setelah lulus kuliah sebenarnya pengen lanjut S2, cuman kemungkinan kalau misalnya masih bisa langsung kerja sih, pengennya langsung kerja sih. Dia lebih tahu aku mau kemana, dan juga bisa lebih mandiri, dan juga bisa lebih apa ya, tidak terpaut dengan orang lain. Jadi benar-benar semangat belajar itu muncul tuh pas di IDN tuh. Jadi dulu tuh aku benar-benar nggak tahu nanti mau kemana, belajar itu buat apa. Dan sejak masuk IDN itu aku jadi tahu, oh nanti aku bakal kerja atau mau kuliah. Aku ntar di kerjaan itu aku mau ambil apa. Di situ aku lebih tahu sih. Dan juga untuk problem solvingnya segala macam itu benar-benar terbentuk sih sejak aku masuk ke IDN itu. IDN jagoan IT, pintar ngaji. Gitu. Oke. Hingga saat ini apakah jika mendapatkan nilai project itu dibagi ke orang tua, atau rencana ke depan baru akan berbagi?